Kalau kesiapan sejak kami ditugaskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, kita sudah siap. Saudara-saudara sekalian, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Jenderal Andika Perkasa menegaskan dirinya sedari awal sudah siap kalah dan siap menang dalam Pilkada 2024. Andika menegaskan bahwa dirinya bersama Cawagup Hendrar Prihadi sudah berusaha maksimal dan mengakui bahwa dari start mereka yang sangat tertinggal. Andika mengatakan pihaknya mengapresiasi masyarakat Jateng yang memberikan simpati dan dukungan, membuat ketertinggalan pihaknya semakin menipis. Ex-Panglima TNI ini menegaskan pihaknya menunggu hasil resmi rekapitulasi dari KPU sampai 16 Desember mendatang. Sementara Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tak terima kekalahan partainya di Jawa Tengah dan menyebut demokrasi terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Megawati menyebut dirinya mendapatkan laporan masifnya penggunaan penjabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral di Jawa Tengah. Seperti diketahui, paslon yang diusung PDIP yaitu Andika Hendi kalah telak 40,70 dari pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin yang mendapat 59,30 berdasarkan quick count Litbang Kompas. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pak Andika, boleh dijelaskan seperti apa tadi setelah mencoblos Bapak? Boleh dijelaskan seperti apa perasaannya? Ya, setelah mencoblos ya kita sudah selesai memberikan hak pilihnya, Mbak. Jadi ya kita tinggal tunggu keputusan masyarakat Jawa Tengah. Setelah ini menunggu di tempat Pak Hendi atau akan kemana nih Pak jadwalnya Pak? Saya akan kembali dulu, nanti yang jelas kan kita akan komunikasi dengan internal DPD, PD Perjuangan untuk mengevaluasi dan mendapatkan laporan dari lapangan. Nah setelah itu baru kita menunggu sampai KPU Provinsi itu mengumumkanlah selesai pendahapan. Sampai siang hari ini optimismenya seperti apa Pak? Apakah cukup optimis atau seperti apa? Ya nanti biar masyarakat Jawa Tengah yang menentukan, Mbak. Kita kembalikan lagi ke masyarakat Jawa Tengah ya Pak ya. Semangat Bapak dan Pak Andika dan juga Pak Hendi, selamat untuk melanjutkan aktivitas. Iya, terima kasih. Terima kasih Mbak. TPS 0 juga Lempong Sari, Semarang, Jawa Tengah. Dia datang bersama dengan sang istri. Saya akan coba berbincang, Pak Andika Hendi. Selamat siang, saya Tabita dari Indonesia. Pak, akhirnya sudah selesai mencoblos. Pemilih khusus. Daftar pemilih khusus, Pak. Ada sedikit perasaan lega nggak sih Pak akhirnya sudah mencoblos ini? Atau... Sangat lega karena berarti kan kita melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab setiap warga negara, memberikan hak pilih. Oke, Pak Andika, saya penasaran nih Pak. Sudah 3 bulan artinya melakukan kampanye keliling kemana-mana ini. Salah satunya saya juga lihat Bapak sering ke pabrik. Apakah puas Pak dengan kampanye yang dilakukan selama 3 bulan ini bersama dengan pasangan yang Pak Hendi Pak? Dan tentu saja dengan struktur partai dan juga tentunya ada banyak pihak yang diajak bekerja sama. Ya kita pertama kan memang berada dalam rambu yang sudah ditentukan oleh KPU ya Pak ya. Kita berikan ruang kurang lebih 2 bulan untuk melakukan kampanye dan itu sudah kita lakukan semaksimal mungkin. Ya pasti kita punya evaluasi internal supaya lain kali kita bisa menyempurnakan lebih baik dari ini. Oke, mungkin sedikit Pak, mungkin bosan mungkin ya jawabnya Pak. Tadi ada banyak nih yang tanya, tapi seberapa optimis untuk menjadi gubernur Jawa Tengah? Kalau kesiapan sejak kami ditugaskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, kita sudah siap. Tapi menurut saya lebih baik kita menunggu masyarakat Jawa Tengah untuk menentukan pilihannya hari ini. Oke, jadi akan terus memantau di Bukan ya hari ini. Sampai panas-panasan ini. Terima kasih banyak Pak Indra KBRI dan juga pasangan Pak Hendi ya. Terima kasih banyak. Itu tadi memang sedikit loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Marilah terlebih dahulu kita petikkan salam nasional kita. Salam Pancasila.
Merdeka! 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 Saudara-saudara, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Pada hari ini seluruh rakyat Indonesia telah berpartisipasi memberikan suaranya pada pilkada. Pilkada cermin peradaban bangsa. Dalam pilkada ini saya selalu menyerukan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox Populi, Vox Dei. Ungkapan bijak ini menegaskan betapa berbahayanya sekiranya pemilu hanya dijadikan alat kekuasaan. Saudara-saudara sekalian, Indonesia merdeka mengandung semangat pembebasan dari berbagai bentuk penjajahan. Dengan merdeka, rakyat Indonesia memiliki kedaulatan untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya secara bebas sesuai hati nuraninya. Amanat inilah yang saya jalankan pada saat Pilpres 2004 yang dikenal sebagai pemilu yang paling demokratis tanpa campur tangan kekuasaan. Pada tahun 2004, selaku Presiden Republik Indonesia, saya menyelenggarakan pemilu secara langsung yang pertama. Dalam pemilu itu rakyat sungguh berdaulat. Lalu, mengapa kedaulatan rakyat itu kini dimanipulasi hanya karena kekuasaan? Saya sangat khawatir bahwa hal ini akan terus berjalan di kemudian hari. Oleh karena itu, saya bertanya, di manakah sebenarnya hak dan keadilan dan kedaulatan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai? Saudara-saudara sekalian, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus-menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara, dan berbagai provinsi lainnya. Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan. Saudara-saudara sekalian, saya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI 3 kali. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan, dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Namun, dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman. Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani. Karena itulah kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, serta seluruh rakyat Indonesia, saya serukan terus-menerus, jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Ingat bahwa pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban. Etika, moral, hati nurani harus jelas tergambarkan. Saudara-saudara sekalian, terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah.
Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum. Meskipun kita tahu sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, pertama, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Kedua, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics, ketidaknetralan pejabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa. Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik sekali lagi money politics yang terjadi. Keempat, kumpulkan berbagai fakta penghadangan seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan. Kelima, terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Rahayu. Merdeka, merdeka, merdeka. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.